perempuan itu betul-betul di tempat yang tertinggi gitu ya, ditempatkan pada posisi yang tadi yang suci ya, yang subur, yang penghormatan ya, yang personifikasi dari kesuburan, kekayaan dan sebagainya gitu. Nah jadi secara umum bisa disimpulkan gitu ya, jadi feminitas perempuan itu ya pada masa rasional, feminim itu kan yang berkesan halus ya, perempuan kan memiliki karakter kehalusan ya, kelemahan, kelembutan gitu kan ya. Nah itu pada masyarakat tradisional tidak dianggap sebagai kelemahan gitu ya, tetapi justru kekuatan kan, kesuburan. Bahkan tadi induk beting seperti cahaya yang dipuja gitu ya, karena dia menyinari kegelapan gitu kan. Nah jadi pada masa tradisional itu perempuan dipuja sebagai subjek gitu, diperlakukan sebagai subjek ya, bukan sebagai objek gitu. Ya, nah di sini jadi perempuan itu dalam masa tradisional merupakan metafora seksualitas tubuh bumi gitu ya, dan itu sesuatu yang luhur gitu kan. Nah problematik ketika dia masuk kepada dunia modern gitu ya. Ya dunia modern kemudian juga ada di budaya patriarki gitu ya. Artinya budaya patriarki itu kan budaya yang dibentuk bahwa laki-laki lah yang lebih dominan gitu kan. Kalau lihat ini mah garis ayah gitu ya. Sunda kan garis ayah dia kan. Jawa juga garis ayah gitu yang kuat gitu ya. Secara kultur. Sementara kalau di Minang itu Sumatera Barat garis ibu kan. Ya, yang menentukan kebijakan kepemimpinan di rumah tangga atau kebijakan politik itu di adat itu kalau di Sumatera Barat di Padang itu garis ibu kan. Nah itu matriarki ya, matriarki ya. Sementara di budaya Sunda atau di budaya Jawa itu lebih ada budaya patriarki. Ya, nah ketika budaya patriarki ini masuk di dalam masyarakat modern, maka tadi muncul anggapan ya, tubuh laki-laki ya, seksualitas laki yang berasal dari otot tuh ya, yang kuat, yang berurat otot tuh ya, itu dianggap sebagai kekuatan dominan gitu kan, dibandingkan kelembutan kehalusan perempuan. Ya dalam budaya ini lalu dianggap sebagai kelemahan gitu kan, jadi kelembutan, kelembutan, kehalusan itu pada perempuan dianggap sebagai kelemahan gitu kan. Nah sebaliknya seksualitas tubuh laki-laki dianggap sebagai kekuatan dominan itu ya. Nah asumsi, jadi ini mulailah terjadi ketidakseimbangan gitu ya. Kalau tadi justru perempuan yang dianggap lebih kuat ya, lebih dominan gitu. Pada budaya patriarki laki-laki lah yang lebih dominan gitu kan. Nah, ketika masuk kepada dunia modern yang revolusi industri penelitian ilmiah, ilmu-ilmu itu menjadi semakin bias gender gitu ya. Karena ternyata aspek maskulinitas ini yang lebih dominan gitu ya, dan itu tidak hanya di arsitektur, nanti kita lihat ya. Di semua aspek justru laki-laki kemudian seperti mendominasi gitu ya. Jadi ini ketika bertemunya budaya patriarki dengan kekuatan rasionalitas, logika, modernitas gitu. Nah sehingga kemudian laki-laki yang menjadi subjek dan perempuan sebagai objek gitu. Padahal pada masa rasional ternyata feminitas dan maskulinitas itu membentuk keseimbangan kan, harmoni gitu ya. Tadi alam ya, di masa tradisional itu kan Anda bisa lihat di Cipta Gelar ya, di mana
di masa tradisional ya, ketika tubuh perempuan dianggap kekuatan, terjadi keseimbangan harmoni dengan laki-laki gitu ya. Nah sebaliknya ketika laki-laki menjadi dominan, maskulinitas gitu ya, justru terjadilah problem lingkungan ya, problem tadi peran laki-laki yang tadi karena dia mengandalkan pada kekuatan, mengandalkan pada otot dan sebagainya sehingga lebih banyak merusak lingkungan ya. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah apalagi kemudian ketika revolusi industri ini kan bersekutu, artinya bersenyawa ya dengan kapitalisme yang serakah kan. Ya, ketika ekonomi ya dibangkitkan dengan sistem ekonomi kapitalisme ya yang serakah, konsepnya adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dan mulai sekecil-kecilnya, termasuk dengan tadi merusak alam gitu ya. Jadi laki-laki artinya buminya sendiri masih tetap dianggap sebagai perempuan gitu ya. Tubuh bumi itu masih dianggap sebagai perempuan, tetapi seksualitas tubuh perempuan pada bumi itu, pada lingkungan tidak lagi dianggap sesuatu yang luhur, tetapi sesuatu yang digarap, ya, diperkosa gitu, yang yang menjadi objek gitu. Ya. Nah, lebih-lebih ketika masuk ke konsumerisme gitu kan, bahkan perempuan tidak punya kontrol atas tubuhnya gitu, karena dia dikontrol oleh citra selera laki-laki kan. Ya, misalnya apa? Ukuran-ukuran kecantikan itu kan bukan berdasarkan lagi tadi kalau zaman dulunya di India ukuran kecantikan kan lokal gitu ya. Di India itu yang gemuk, yang gendut tadi, yang sintal itu yang kesuburan, yang cantik gitu ya. Termasuk di Uganda misalnya justru yang gendut itu yang cantik gitu. Ya, artinya itu karena perempuan itu sendiri yang menentukan itu, perempuan sih yang mengontrol tubuhnya, ya, ukuran kecantikan oleh perempuan. Nah, ketika masuk ke industri, kepada iklan, pada konsumsi, maka mulai ya tadi tubuh perempuan itu ditentukan oleh laki-laki gitu ya, bahwa yang laki-laki, artinya laki-laki itu dalam bentuk industri ya, karena industri juga dimendominasi oleh laki-laki gitu, melalui iklan dan sebagainya. Misalnya apa? Ya tadi perempuan yang cantik itu adalah yang putih ya, yang langsing ya, yang rambutnya panjang gitu ya. Nah sehingga yang kulitnya coklat seperti orang Indonesia pun pengen putih. Lalu apa? Ya dia mau disiksa di kosmetik gitu ya, membeli kosmetik mahal. Sedot lemak kalau yang ini gitu ya, untuk bisa langsing. Nah itu kan padahal barangkali perempuannya sendiri tidak mau gitu ya, tapi karena ditentukan kecantikan oleh selera tadi, dominasi laki-laki, maka perempuan tidak bisa lagi mengontrol tubuhnya gitu. Dia harus tunduk pada selera pasar gitu ya. Tunduk pada selera pasar, tunduk pada citra yang dibangun oleh laki gitu ya. Termasuk apa misalnya? Dia menjadi objek iklan ya, yang bahkan tidak terkait dengan materi yang ditawarkan itu kan. Misalnya begini, kalau perempuan mengiklankan pakaian perempuan itu ya, atau parfum perempuan itu, ya itu masih berkaitan ya. Tapi apa hubungannya misalnya perempuan dengan mobil gitu ya? Coba lihat iklan mobil selalu harus perempuan, yang seksi, yang di sampingnya gitu ya, ditampilkan. Nah itulah jadi menjadi objek di situ gitu ya. Kultur maskulinitas, kultur laki-laki sudah mendistorsi menjadi bias gender gitu kan. Nah jadi tadi kearifan lokal ya, nilai-nilai tadi yang bungkus mitos, religi pada masa tradisional tadi, itu sudah tergulung oleh pengetahuan, oleh teknologi, oleh iklan, oleh media massa ya, oleh industri. Sehingga ya tadi yang lebih banyak adalah teknik patriarki gitu ya, budaya maskulinitas yang menempatkan perempuan sebagai objek ya.
Nah, ketika perempuan sebagai objek, alam pun sama menjadi objek ya. Dia menjadi ya hanya sebagai objek yang harus tadi direkayasa ya, digarap semena-mena, dikontrol dan sebagainya gitu. Ya, nah karena itu yang kedua tadi kata Foucault ya, ini seorang pelopor postmodernisme ya, filsafat postmodernisme, maka perempuan memang menjadi semacam produk peteisme gitu ya. Peteisme itu pameran gitu ya. Ketika dia menjadi objek, tubuh perempuan itu hanya diperlakukan sebagai peteisme, sebagai ikon ya, sebagai eksibisi ya, tubuh-tubuh yang dipamerkan gitu ya. Nah karena itulah lalu perempuan mengontrol tubuhnya sendiri dengan tadi cara apa? Untuk bisa memenuhi hasrat kriteria budaya tadi gitu ya, maka dia harus operasi plastik ya. Bahkan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah juga terjadi ya. Kosmetik murahan itu laku gitu ya. Yang kosmetik palsu dan sebagainya hanya untuk memutihkan wajah gitu ya. Sementara dalamnya mungkin tetap hitam gitu kan. Tapi wajahnya terlihat putih gitu ya. Ya, atau dia yang galing yang keriting ingin meluruskan rambutnya ya. Yang ya ada suntik insulin gitu ya untuk membesarkan payudaranya dan sebagainya. Saya kira itu jadi perempuan sendiri menjadi polisi, menjadi kontrol untuk tubuhnya untuk memenuhi selera tadi yang ditentukan oleh pasar itu ya, oleh selera industri gitu. Nah, di sisi lain juga kalau Anda lihat misalnya ketika populasi meningkat ya, karena tadi kalau di masa tradisional kan dia dewi kesuburan ya, reproduksi itu dianggap suatu kehormatan gitu ya, perempuan yang subur itu gitu kan. Nah tetapi ketika populasi meningkat dan dianggap sumber daya semakin menipis, justru kebijakan politik itu menganggap kelahiran harus dibatasi kan. Dan siapa yang jadi sasaran? Perempuan juga gitu ya. Lebih banyak alat kontrasepsi itu perempuan yang memakai, bukan laki-laki gitu ya. Iya, laki-laki kan jarang, meskipun terakhir tadi memang ditemukan ya untuk laki-laki ya. Tapi hampir semua kontrol kelahiran itu perempuan lah yang melakukan gitu ya. Nah itu bias gender itu artinya kan. Karena seolah-olah perempuan menjadi objek gitu. Ya. Nah itu konsepnya, ideologinya gitu ya. Kuasa patriarki, kuasa maskulinitas yang menyebabkan bias gender sehingga perempuan yang feminin itu menjadi dianggap suatu kelemahan ya, menjadi suatu objek gitu. Nah, bagaimana gambaran itu dalam arsitektur gitu? Ya, jadi dalam arsitektur kalau kita lihat, kalau dalam masyarakat tradisional itu kan berdampingan gitu ya. Karena memang laki-laki dan perempuan seharusnya dia harmoni gitu ya, saling mengisi gitu kan. Jadi Tuhan tuh menciptakan laki perempuan, siang malam, tinggi rendah, apalagi ya punya saling berpasangan. Pasangan ya, oposisi biner itu bukan sebagai oposisi tapi sesuatu yang saling melengkapi kan, harmoni gitu. Nah itu terjadi pada masa tradisional ya. Nah tetapi tadi ekonomi kapitalistik, industrialisasi, termasuk juga ekonomi rente gitu ya, artinya ini para birokrat ya, para politisi yang mengambil keuntungan sesaat dengan jadi broker dan sebagainya, itu mengubah nilai-nilai tradisional itu menjadi tidak seimbang gitu ya. Yang lebih dominan lalu ada maskulinitas, kelaki-lakian ya yang menekan perempuan menjadi objek gitu ya. Nah, ketika perempuan jadi objek itu karena perempuan tadi simbolnya ada simbol dari alam ya. Jadi simbolnya tetap gitu ya, metafornya perempuan sebagai alam, tetapi perlakuannya yang beda gitu. Ibu Pertiwi itu, ibu bumi, ibu Pertiwi itu yang tadinya harmoni ya sebagai komposisi seimbang dengan maskulinitas hanya menjadi objek, menjadi
tanah garapan gitu ya. Nah, apa contohnya? Ya ini